Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Olivia Zabrina dengan NIM 170252231 dari program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Analisis Hukum Kerjasama Investasi dalam Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama ada latar belakang penyusunan kontrak, yang kedua ada tujuan dibuatnya perjanjian, yang ketiga adanya penjelasan mengenai contoh kontrak kerjasama investasi, yang keempat adanya penjelasan setiap klaulus penting dalam kontrak, yang kelima adanya dasar hukum yang digunakan, yang keenam adanya potensi sengketa beserta cara penyelesaiannya, dan yang terakhir, saya akan menutup presentasi dengan kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini semakin pesat. Banyak perusahaan maupun pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk memperluas usahanya. Salah satu cara memperoleh modal tersebut dengan melalui kerjasama investasi. Kerjasama investasi merupakan hubungan antara investor sebagai pihak yang menanamkan modal dengan pengelola usaha sebagai pihak yang mengelola modal tersebut untuk menjalankan kegiatan usaha. Namun, dalam praktiknya, hubungan antar investor dan pengelola usaha tidak cukup hanya didasarkan pada rasa saling percaya. Apabila tidak ada aturan yang jelas, dapat muncul berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan dana investasi, keterlambatan pembagian keuntungan, bahkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kontrak atau perjanjian tertulis. Kontrak memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar hubungan antara para pihak. Melalui kontrak, masing-masing pihak mengetahui apa saja hak yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, tanggung jawab yang harus dilaksanakan, serta langkah penyelesaian apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Dengan adanya kontrak yang disusun sesuai ketentuan hukum dan kerjasama investasi menjadi lebih aman karena memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi investor maupun pengelola usaha. Berdasarkan alasan tersebut, saya menyusun contoh kontrak kerja sama investasi, kemudian menganalisis apakah kontrak tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Selanjutnya, yaitu tujuan perjanjian. Tujuan pertama adalah memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak sehingga masing-masing memahami hak dan kewajibannya sejak awal kerjasama. Tujuan kedua adalah mengatur hubungan antara investor dengan pengelola usaha secara jelas sehingga apabila terjadi permasalahan dapat diselesaikan berdasarkan isi kontrak. Selanjutnya, tujuan ketiga yaitu membantu mengembangkan usaha melalui tambahan modal investasi. Dengan adanya investasi, perusahaan dapat membeli peralatan usaha melalui renovasi tempat usaha, menambah modal kerja, serta meningkatkan kegiatan pemasaran. Selanjutnya, tujuannya yaitu memperoleh keuntungan bersama sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak. Selain itu, kontrak juga bertujuan meminimaliskan resiko sengketa karena seluruh ketentuan telah diatur secara tertulis, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari. Sebelum saya menjelaskan setiap kaulus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai contoh kontrak yang telah saya susun. Contoh kontrak yang saya telah buat adalah perjanjian kerjasama investasi. Perjanjian ini dibuat pada tanggal 29 Juni tahun 2026 di Kota Bandung. Dalam kontrak terdapat dua belah pihak yang saling mengaitkan diri dalam satu hubungan hukum. Pihak pertama adalah Budi Santoso yang bertindak sebagai investor. Investor adalah pihak yang menyediakan modal untuk mengembangkan usaha. Sedangkan pihak kedua adalah CV Maju Bersama yang diwakili oleh direktur bernama Andi Pratama. Pihak kedua bertugas mengelola usaha serta menggunakan modal investasi sebagai tujuan yang telah disepakati.
Pada kerjasama kali ini dilakukan untuk mengembangkan usaha restoran milik CV Maju Bersama. Dalam kontrak disepakati bahwa investor memberikan modal sebesar 500 juta rupiah. Dana tersebut tidak boleh digunakan secara bebas, melainkan hanya untuk 4 tujuan utama, yaitu membeli peralatan usaha, renovasi tempat usaha, menambahkan modal kerja, dan melaksanakan kegiatan pemasaran. Selain mengatur mengenai pemberian modal, kontrak ini juga mengaruhi berbagai aspek penting lainnya, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian keuntungan, pembagian kerugian, kerahasiaan informasi perusahaan, force majeure, uang prestasi, penyelesaian sengketa, hingga pengakhiran kerjasama. Saya memilih kontrak kerjasama investasi karena bentuk kerjasama seperti ini sering dijumpai dalam praktik bisnis, khususnya pada usaha mikro kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui kontrak ini dapat terlihat bagaimana hukum bisnis memberikan perlindungan terhadap investor maupun pengelola usaha agar hubungan kerja berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Nah, setelah menjelaskan gambaran umum mengenai kontrak kerjasama investasi, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap klausula penting yang terdapat dalam kontrak tersebut. Pasal pertama berisi definisi atau pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak. Di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian investasi, usaha, keuntungan, dan hari kerja. Tujuannya dicantumkan definisi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan penafsiran ketika kontrak dilaksanakan. Pasal kedua yaitu maksud dan tujuan. Pada pasal kedua menjelaskan mengapa kontrak ini dibuat. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum kepada para pihak, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, membantu mengembangkan usaha melalui penanaman modal investasi, serta memperoleh keuntungan bersama. Pada pasal ini menunjukkan bahwa kerjasama investasi bukan hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan hubungan bisnis yang adil dan memiliki dasar hukum yang jelas. Selanjutnya, pasal 3 atau objek perjanjian. Objek dalam kontrak ini adalah penyertaan modal dari investor kepada CV Maju Bersama untuk mengembangkan usaha restoran. Modal tersebut digunakan untuk 4 hal, yaitu yang pertama membeli peralatan usaha, yang kedua renovasi tempat usaha, yang ketiga menambah modal kerja, dan yang keempat kegiatan pemasaran. Selain itu, kontrak juga menegaskan bahwa dana investasi tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis dari investor. Baik, selanjutnya yaitu pasal keempat atau nilai investasi. Dalam kontrak ini disepakati bahwa investor memberikan modal sebesar 500 juta rupiah. Penyerahan modal dilakukan 1 kali setelah kontrak ditandatangani dan dilakukan melalui transfer ke rekening resmi perusahaan. Penyentuhan nilai investasi secara rinci memberikan kepastian mengenai jumlah modal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, menambahkan transfer bank juga memberikan bukti yang sah apabila di kemudian hari muncul sengketa mengenai penyerahan modal. Pasal 5 atau jangka waktu. Dalam kontrak ini ditetapkan bahwa kerjasama berlangsung selama 5 tahun sejak tanggal penandatanganan. Apabila setelah 5 tahun kedua belah pihak masih ingin melanjutkan kerjasama, maka dapat dilakukan melalui adendum atau perubahan kontrak yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, pasal 6 yaitu hak pihak pertama atau investor. Investor berhak memperoleh pembagian keuntungan secara kesepakatan. Investor juga berhak menerima laporan keuangan setiap 3 bulan sehingga dapat mengetahui perkembangan usaha. Selain itu, investor memiliki hak melakukan pengawasan terhadap penggunaan modal, meminta klarifikasi apabila ditemukan penyimpangan, serta memperoleh kembali modal sesuai ketentuan apabila kerjasama berakhir. Selanjutnya, pasal 7 atau kewajiban pihak pertama atau investor. Investor wajib menyerahkan modal sesuai jumlah yang disepakati. Investor juga tidak boleh mencampuri kegiatan operasional perusahaan sehari-hari kecuali dalam hal pengawasan investasi. Selain itu, investor wajib menjaga kerahasiaan informasi usaha yang diperoleh selama kerja sama berlangsung. Kewajiban ini bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antara investor dan pengelola usaha, sehingga masing-masing pihak tetap menjalankan perannya secara profesional.
Selanjutnya, pasal ke-9 yaitu kewajiban pihak kedua atau pengelola usaha. Pengelola usaha wajib menggunakan dana investasi sesuai tujuan yang telah disepakati. Kemudian wajib membuat laporan keuangan yang benar dan transparan. Pengelola usaha juga wajib membagikan keuntungan tepat waktu, menjaga kelangsungan usaha, dan memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu pasal 10 atau pembagian keuntungan. Dalam kontrak ini disepakati bahwa keuntungan bersih dibagi menjadi komposisi 40% untuk investor dan 60% untuk pengelola usaha. Pembagian keuntungan dilakukan setiap akhir tahun buku setelah laporan keuangan disetujui oleh kedua belah pihak. Klausula ini sangat penting karena merupakan salah satu tujuan utama dilakukannya investasi. Dengan adanya presentase yang jelas, tidak akan ada kejadian perselisihan mengenai besarnya keuntungan yang diterima masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu pasal 10 atau kerugian. Apabila kerugian terjadi karena resiko bisnis yang normal, maka kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi investasi. Namun apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan dana, atau tindakan melawan hukum, maka pihak yang melakukan kesalahan wajib menanggung seluruh kerugian tersebut. Atau kerahasiaan. Informasi yang wajib dijaga meliputi data keuangan, strategi pemasaran, daftar pelanggan, pemasokan, dan teknologi usaha. Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku walaupun kontrak telah berakhir. Selanjutnya yaitu pasal 13 yaitu force majeure. Force majeure adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak para pihak sehingga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam kontrak ini, force majeure meliputi bencana alam, pandemi, perang, kebakaran, kerusuhan, maupun kebijakan pemerintah yang dapat menghambat pelaksanaan kerjasama. Sebagai contoh, apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan restoran tidak dapat beroperasi sementara waktu, maka pengelola usaha tidak dapat dipersalahkan karena kejadian tersebut berada di luar kendalinya. Selanjutnya yaitu pasal 14 yaitu wan prestasi. Wan prestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam perjanjian ini, seseorang dianggap melakukan wan prestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya, terlambat melaksanakan kewajibannya, menggunakan dana investasi tidak sesuai dengan tujuan, memberikan laporan keuangan yang tidak benar, atau melanggar ketentuan lain dalam kontrak. Sebagai contoh, apabila pengelola usaha menggunakan dana investasi untuk kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut termasuk uang prestasi karena dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan investasi. Sebaliknya, apabila investor tidak menyerahkan modal sesuai waktu yang telah disepakati, investor juga dapat dinyatakan sebagai pelaku uang prestasi. Akibatnya, dari one proses tersebut adalah pihak yang melakukan pelanggaran wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sesuai ketentuan dalam KUHP Perdata. Selanjutnya yaitu pasal 15 atau penyelesaian sengketa. Dalam dunia bisnis, sengketa merupakan suatu yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kontrak harus mengatur bagaimana sengketa tersebut diselesaikan. Dalam kontrak ini, menyelesaikan sengketa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yaitu musyawarah mufakat, tapi ini dipilih karena lebih cepat, sederhana, hemat biaya, serta mengutamakan hubungan baik antara kedua belah pihak. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dilakukan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu menemukan solusi. Jika mediasi juga tidak berhasil, maka penyelesaian dilakukan melalui arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Apabila arbitrase tidak dapat dilaksanakan, maka sengketa dilaksanakan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya yaitu pasal 16 atau pengakhiran perjanjian. Perjanjian dapat berakhir apabila jangka waktu kontrak telah selesai. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerjasama, salah satu pihak dinyatakan
pilot terjadi prestasi berat atau usaha sudah tidak dapat dijalankan lagi. Dengan adanya ketentuan ini, kedua belah pihak mengetahui secara jelas kapan hubungan mereka berakhir sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Selanjutnya yaitu pasal 17 atau perubahan perjanjian. Perubahan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum atau menjadi bagian tidak terpisahkan dari kontrak utama. Selanjutnya yaitu pasal 18 atau ketentuan penutup. Pada bagian ini ditegaskan bahwa kontrak dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun penipuan dari pihak manapun. Kontrak ini dibuat dalam rangkap yang mempunyai ketentuan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan kontrak kerjasama investasi ini. Dasar hukum yang pertama yaitu pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, dasar hukum kedua yaitu pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut telah dipenuhi dalam kontrak yang telah saya susun. Selanjutnya yaitu pasal hukum 1338 KUHP Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan pasal ini, para pihak bebas menentukan isi kontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun ketertiban umum. Selanjutnya yaitu pasal 1339 KUHP Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikat baik, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pasal 1243 KUHP Perdata yang mengatur mengenai prestasi dan ganti rugi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selain KUHP Perdata, kontrak ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mengatur pelaksanaan investasi di Indonesia. Juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai dasar hukum bagi badan usaha terbentuk atau PT dan menjadi acuan dalam hukum perusahaan. Dan yang terakhir, ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi menurut saya penggunaan dasar hukum tersebut membuat kontrak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai potensi sengketa. Dalam kerjasama investasi, terdapat beberapa potensi sengketa yang dapat terjadi. Yang pertama, investor terlambat menyerahkan modal sesuai waktu yang telah disepakati. Yang kedua, pengelola usaha menggunakan dana investasi untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan investasi. Yang ketiga, pembagian keuntungan tidak dilakukan sesuai persentase yang telah disepakati. Yang keempat, laporan keuangan tidak dibuat secara transparan sehingga investor kesulitan mengetahui kondisi usaha. Yang kelima, salah satu pihak melanggar isi kontrak atau melakukan prestasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kontrak telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap. Tahap pertama dilakukan melalui musyawarah mufakat agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila musyawarah tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan mediasi menggunakan bantuan mediator yang netral. Jika mediasi juga gagal mencapai kesepakatan, maka sengketa diselesaikan melalui arbitrase yang memiliki kelebihan karena prosesnya lebih cepat, bersifat rahasia, dan keputusan yang mengikat. Selanjutnya, sebagai langkah terakhir, apabila arbitrase tidak dapat dilaksanakan, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kontrak kerjasama investasi yang telah saya susun telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Kontrak ini juga telah menerapkan asas kebebasan berkontrak, asas konsualisme, asas itikat baik, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Selain itu, kontrak telah mengatur secara lengkap mengenai identitas para pihak objek
Objek investasi, nilai investasi, hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, kerugian, kerahasiaan, force majeure, prestasi, penyelesaian sengketa, hingga pengakhiran perjanjian. Jadi, menurut saya, kontrak ini sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup baik bagi investor maupun pengelola usaha. Namun, kontrak ini masih dapat disempurnakan dengan menambahkan klausula mengenai mekanisme audit, penggunaan dana investasi, sanksi administrasi apabila terjadi keterlambatan pembagian keuntungan, pengalihan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga dalam kondisi tertentu, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul selama waktu kerja berlangsung. Dengan penyempurnaan tersebut, kontrak akan lebih lengkap dan mampu memberikan perlindungan penutup yang lebih optimal bagi para pihak. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis hukum kerjasama investasi dalam perspektif hukum bisnis Indonesia. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan kontrak dalam satu kerjasama investasi, agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, serta hubungan bisnis yang adil dan saling menguntungkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.